Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Jemuran Tengah Malam. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Sore itu, terlihat seorang wanita keluar dari sebuah toko. Bergegas, aku langsung memacu sepeda motorku dan menghampirinya. "Asih, aku antar pulang ya," ajakku dengan penuh harap kepada wanita itu yang ternyata bernama Asih. Asih ini anak Pak Lurah dan sudah lama aku menaruh hati padanya. Sejenak Asih terdiam dan memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tanpa aku sangka-sangka, dia berkata dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. "Maksudmu apa? Kamu itu memang laki-laki tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu mendekatiku. Sebaiknya kau pergi saja. Aku tidak sudi melihatmu lagi," kata Asih sambil meludahiku. Setelah itu, Asih langsung berlalu begitu saja. Mendapati kenyataan seperti ini, hatiku benar-benar sangat sakit. Aku benar-benar menaruh dendam kepadanya. "Lihat saja nanti, kamu akan bertekuk lutut kepadaku, Asih," gumamku dalam hati. Sepeda motorku aku nyalakan dan berniat untuk pulang. Namun, ketika melewati rumahnya Mbah Suryo, aku berhenti sejenak. Apa sebaiknya kejadian tadi aku ceritakan kepada Mbah Suryo? Pikirku dalam hati. Mbah Suryo ini adalah seorang dukun di kampungku. Dia banyak membantu orang-orang dalam masalah hal gaib. Dan selama ini, aku sangat kenal baik dengan dirinya. Dengan sedikit ragu-ragu, aku mengetuk pintu rumahnya. Tidak berapa lama kemudian, Mbah Suryo keluar membukakan pintu. Setelah dipersilakan masuk dan mengobrol, aku pun mulai menceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami. Dan kelihatannya Mbah Suryo sangat kasihan kepadaku. Dia berjanji akan membantuku. Kemudian, aku berkata kepada Mbah Suryo, "Tapi Mbah, saya tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos dan biayanya, Mbah." Mendengar hal ini, Mbah Surya tersenyum. "Kamu tenang saja. Untukmu, aku tidak akan meminta imbalan apapun. Yang penting, ritual-ritual yang akan aku ajarkan ini, kamu lakukan dengan benar. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun." "Baik, Mbah. Terima kasih sekali," jawabku terharu melihat kebaikan Mbah Suryo. Keesokan malamnya, tepatnya di tengah malam, aku pergi ke belakang rumahnya Asih. Dengan mengendap-endap dan dengan hati berdebar, aku mengambil dan mengantongi celana dalam milik Asih. Setelah itu, aku kembali menaiki sepeda motorku, memacunya dengan begitu semangat. Sepanjang jalan, senyumku tak pernah surut. Di kepalaku berputar adegan rencana busuk. Jalanan yang sepi sangat menguntungkanku. Aku tidak perlu bersusah payah mengeluarkan banyak energi untuk saling menyapa dengan orang-orang. Tidak perlu berpura-pura tersenyum ramah di balik gemuruh dendam di dadaku. Amarah pada orang di sekitarku yang selama ini aku simpan dengan begitu rapat hanya bisa memendam dan dalam hati mengumpat. Malam ini, semesta memberi kesempatan kepadaku, seorang pemuda bertubuh kurus, untuk mempraktekkan apa yang selama ini aku pelajari diam-diam. Ilmu yang aku dapat dari seorang Mbah Suryo. Rumah reot yang berada di ujung desa menjadi tujuan akhir. Rumah satu-satunya yang jauh dari tetangga.
Sepeda motor tua yang selama ini menjadi teman dalam setiap perjalananku, aku sandarkan pada pohon jati yang sudah mati. Aku masuk ke dalam rumahku. Segera aku mengambil harta berhargaku. Sebuah kantong kain hitam yang aku letakkan di bawah kolong dipan. Isinya aku keluarkan semua. Ada bongkahan batu kemenyan yang begitu besar, beberapa belati kecil lengkap dengan sarungnya. Ada pula potongan kain mori bertuliskan huruf Arab gundul tanpa harokat. Lalu 3 lembar kartu lintrik yang aku dapat setelah semalaman bersemedi di sebuah makam keramat. Dan yang terakhir, ada boneka kayu yang memiliki rambut panjang. Semua ini aku dapatkan dari seseorang yang dengan senang hati mengajarkanku. Mbah Suryo, pria tua yang aku anggap sebagai keluarga. Sebab hanya dialah yang mau menerimaku dengan tangan terbuka tanpa mencela. Belati kecil dengan sarung bergambar ukiran naga aku ambil. Aku membawanya ke sudut rumah, mendekati sebuah kurungan yang terbuat dari bambu. Kurungan itu berisi hewan peliharaanku. Seekor ayam jago cemani berukuran sedang, jenis ayam yang seluruh anggota tubuhnya berwarna hitam. Aku sengaja memelihara beberapa ekor, mengembangbiakkan agar memudahkannya dalam melakukan rentetan ritual yang akan aku lakukan di masa mendatang. Posisiku yang membelakangi cahaya membuat bayanganku terlihat jelas di dinding anyaman bambu. Tampak bayangan tanganku memegang seekor ayam jantan, sementara tangan satunya yang memegang belati bergerak ke 2 arah, naik turun sambil menekan, menggorok tepat di leher ayam. Serat! Darah langsung muncrat keluar, memercik mengenai wajahku. Aku buru-buru bangkit mengambil wadah yang terbuat dari batok kelapa kering. Darah dari ayam cemani itu aku tampung di sana sampai benar-benar habis tanpa sisa. Gedebuk! Bangkai ayam itu aku lempar begitu saja, sudah tidak lagi dibutuhkan. Aku membawa hasil tampungan darah keluar rumah, termasuk dengan celana dalam curianku. Tak lupa boneka kayu pemberian dari guruku. Beralaskan anyaman daun kelapa, aku duduk bersila. Di depanku sudah ada segala yang aku butuhkan untuk melakukan ritual. Mulanya aku mengangkat boneka kayu di depan wajahku. Bibirku bergerak-gerak, berkomat kamit membaca mantra hitam yang sudah aku hafal di luar kepala. Retno Winarsih, lulut, luluto marang awakku, malih rupaku dadiya janaka, marang paweruhmu, ijabah kabeh tembungku, lulut, manut, takhluk. Boneka berukuran kecil itu kemudian aku lumuri dengan darah dari ayam cemani. Disusul celana dalam hasil curian aku celupkan hingga basah semuanya. Terakhir aku bangkit dari duduk, aku melepas celanaku termasuk dalamannya. Celana dalam yang sudah lusuh dan robek di beberapa titik itu juga aku perlakukan sama. Aku celupkan hingga seluruh kainnya basah. Lalu keduanya disatukan, diikat, dililitkan di boneka. Selesai sudah. Aku tersenyum menyeringai. Aku membawa boneka yang sudah dililiti 2 celana dalam itu ke pojok rumah, mengikat dan menggantungnya di bawah atap. Masih dalam kondisi tanpa busana, tanpa alas kaki, aku berjalan menjauh dari rumahku, melangkah di tengah gelapnya malam, melawan dinginnya hawa setelah turun hujan. Aku baru berhenti di perempatan jalan, berdiri tepat di tengah-tengah. Mulutku tak berhenti, terus saja merapal mantra dan menyebut nama gadis incaranku. Jantungku berdebar begitu kencang. Selain karena mantra yang aku ucap mengandung energi dari makhluk tak kasat mata,
Aku juga takut kalau sewaktu-waktu ada orang yang melintas. Kamanungsan istilahnya, atau ketahuan adalah suatu pantangan besar. Akan gagal total semua rencanaku. Namun, semesta sepertinya memang totalitas berpihak padaku. Hujan kembali turun dengan begitu deras. Malam pun kian larut. Orang-orang malas keluar rumah. Menggigil di bawah guyuran hujan, aku berusaha untuk bertahan, menunggu ritualnya bekerja supaya gadis pujaanku bertekuk lutut padaku. Beberapa saat kemudian, aku merasa jantungku terasa berhenti berdetak. Dari kejauhan aku seperti melihat sosok wanita memakai gaun putih, rambutnya acak-acakan, dan mukanya sangat pucat. Namun ketika aku mengedipkan mata, tiba-tiba sesosok wanita itu sudah berada tepat di depanku. Aku sampai terjatuh saking kagetnya. Ternyata sekarang di depanku sudah berdiri sesosok kuntilanak. Perlahan-lahan aku bangun dan kuntilanak itu mengulurkan sebuah bungkusan sambil berkata, "Berikan ini kepada Mbah Suryo." Setelah aku menerima bungkusan itu, tiba-tiba kuntilanak itu langsung menghilang. Keesokan harinya, aku langsung pergi ke tempatnya Mbah Suryo dan memberikan bungkusan yang aku dapat dari sang kuntilanak tadi malam. Kemudian Mbah Suryo membuka bungkusan itu. Ternyata isinya tanah. Lebih tepatnya itu adalah tanah kuburan. Kemudian Mbah Suryo berkata, "Ini adalah tanah kuburan. Taburkan tanah ini ke celana dalam yang kamu gantung di pojok rumahmu setiap bulan purnama. Jika tanah ini habis, lekas kamu datang ke sini untuk mengambil tanah lagi. Karena jika terlambat satu purnama saja, maka khasiat pelet itu akan musnah." "Ya Mbah," sautku. Beberapa hari kemudian, tanpa aku sangka-sangka, Asih datang ke rumahku dengan menghibah-hibah. Dia meminta maaf kepadaku dan dia mengatakan kalau dia sangat ingin menikah denganku. Aku benar-benar tidak menyangka ternyata sedahsyat itu khasiat ilmu pelet pemberian Mbah Suryo. Akhirnya kami pun resmi menjadi sepasang kekasih. Dan tentu saja hubungan kami ini membuat ayah Asih benar-benar sangat marah. Berkali-kali aku dimarahi, dibentak-bentak, dihina, dan disuruh untuk menjauhi Asih. Melihat hal itu, Asih langsung memarahi ayahnya. Dia mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri jika tidak segera dinikahkan denganku. Namun, ternyata ayahnya Asih tidak peduli dengan ancaman anaknya. Dia menyeret anaknya pulang sambil mengancamku dan menyuruhku jangan sekali-kali mendekati anaknya. Aku sama sekali tidak melawan dan diam saja ketika dihina dan dimarahi. Karena aku tetap yakin Asih pasti akan tetap mengejarku. Dan ternyata benar sekali. Aku mendengar kabar berkali-kali Asih ingin menghabisi nyawanya sendiri, tapi selalu ketahuan orang tuanya. Akhirnya orang tua Asih menyerah juga. Dengan sangat terpaksa, mereka merestui hubunganku dengan Asih. Akhirnya aku dan Asih menikah. Pada awalnya ketika masuk dalam keluarganya Asih, mereka benar-benar sangat membenciku. Namun aku berusaha bersikap sebaik mungkin dan tetap berusaha mengambil hati mereka. Setiap hari aku menjadi menantu yang serajin mungkin. Mulai dari membantu mengerjakan sawah-sawah keluarganya Asih, bahkan membersihkan rumah dan kandang-kandang ternak mereka. Lambat laun, akhirnya ayahnya Asih bisa menerimaku. Dia melihat kalau aku ini seorang menantu yang rajin dan bertanggung jawab. Apalagi ketika mereka tahu ternyata Asih sudah mengandung 3 bulan. Mereka semakin menyayangiku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan sekarang pernikahanku dengan Asih sudah mencapai 2 tahun. Kami memiliki anak yang sehat dan lucu. Sambil tidak lupa setiap bulan purnama, aku selalu menaburi jimatku dengan tanah kuburan pemberian kuntilanak Mbah Suryo. Dan setiap tanah kuburan itu habis,
aku selalu datang ke tempatnya Mbah Suryo untuk memintanya lagi. Namun, akhirnya masalah besar kembali menghampiriku. Mbah Suryo meninggal dunia. Dan ketika tanah kuburan sudah habis, aku bingung mau meminta kemana lagi. Dan benar apa yang dikatakan Mbah Suryo. Sekali saja aku tidak menaburi jimatku di malam bulan purnama, maka khasiat palet itu akan musnah. Tanah kuburan yang selalu aku taburkan di jimatku sudah habis. Dan sudah 2 purnama, aku tidak menaburi jimatku. Lambat laun aku merasakan sikap Asih mulai berubah. Dia mulai sering memarahiku, menghinaku, dan mengumpatku. Sekarang kondisinya berbalik. Sekarang Asih sangat membenciku. Namun orang tuanya selalu membelaku dan memarahi Asih agar bersikap baik kepadaku. Namun bukannya Asih berubah. Justru dari hari ke hari dia benar-benar semakin membenciku. Bahkan untuk menyentuh anakku saja aku benar-benar dilarang. Asih benar-benar sudah tidak mau hidup bersamaku lagi. Akhirnya dengan berat hati aku harus menerima kenyataan. Aku sampaikan kepada kedua orang tua Asih kalau aku sudah tidak kuat lagi hidup bersama Asih. Dan orang tua Asih pun memahami apa yang terjadi dalam keluargaku. Dengan berat hati dan tidak henti-hentinya meminta maaf, mereka berusaha menghiburku. Setelah aku menceraikan Asih, ternyata anakku tidak mau ikut dengan Asih. Anakku tetap ingin ikut denganku. Akhirnya mantan mertuaku atau orang tuanya Asih memberikan sebidang tanah dan 2 kotak sawah kepadaku. Mereka juga membangunkan sebuah rumah untuk kami berdua. Mereka tidak ingin cucunya menderita. Dan tidak lupa setiap bulan mereka selalu mengirimkan uang kepadaku untuk keperluan anakku dan hidup sehari-hari. Aku berusaha menerima kenyataan ini dengan hati lapang, karena aku sadar semua ini tetap adalah kesalahanku. Aku memulainya dengan sesuatu yang tidak benar, maka aku harus siap menanggung resikonya. Walaupun tanpa kasih sayang seorang ibu, anakku tetap tumbuh menjadi seorang anak yang pintar. Dan dia kelihatannya tetap bahagia walaupun tanpa kehadiran seorang ibu. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.